Yang ke-18 halaman 22. Hadis ke-18 halaman 22. Dapat Bu? Dapat ya. Baik. An Abi Dzarrin Jundub bin Junadata wa Abi Abdurrahman Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhuma. Dari Abi Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'az bin Jabal. Hadis yang kita bahas subuh kali ini Bapak Ibu diriwayatkan oleh dua orang sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang pertama yang meriwayatkan hadis ini namanya Abi Dzar, ya, Abi Dzar Jundub bin Junadah. Jadi Abi Dzar ini kalau biasanya kita kenal dengan Abi Dzar Al-Ghifari, masuk nama Ghifari, ya. Jadi Ghifar ini adalah nama suku, nama kampung. Jadi orang Arab itu biasa Bapak Ibu disambungnya namanya dengan nama kampungnya supaya ketahuan dari mana asalnya. Misalnya kalau dia orang Marbo berarti macam Ustaz Ibdar Al-Marbawi, Muhammad Ibdar Syam Al-Marbawi. Ada juga ulama kita Imam Nawawi Al-Bantani, ya, berarti dari Banten. Kalau dia dari Medan misalnya Ustadz Hasan Al-Maidani, berarti dari Medan. Tapi ini pun dicocok-cocokkan juga nih, Wak. Cocok-cocokkan juga nih. Kalau macam awak enggak cocok bayar. Rantau Prapati enggak cocok. Panjang kali kan Pak, nggak cocok kan juga. Jadi kalau dia Al-Marbawi enak, ya kan? Al-Maidani enak. Rantau Prapati mana cocok itu? Ya tak usah dipakai. Jadi kalau Abi Dzar ini Al-Ghifar. Jadi suku Al-Ghifar ini ternyata Bapak Ibu ini kampung, satu kampung nih apa? Bandit semua ini, Pak. Sukunya perampok. Awalnya ini sukunya suku perampok. Jadi Abi Dzar ini kalau cerita kisah riwayat masuk Islamnya, jadi dari sukunya dia yang karena sukunya itu semuanya bandit, semuanya perampok, semuanya penyembah berhala. Dia berangkat ke Makkah, sampai Makkah dia bawa sembahan, dia bawa persembahan untuk berhalanya di kota Makkah itu. Karena di sekeliling Ka'bah itu kan dulu Bapak Ibu, ya, Latta, Manat, Hubal, semua berhala-berhala itu kan di sekeliling Ka'bah. Jadi dia bawa susu unta, dia persembahkan untuk berhalanya. Dia sembah, dia berdoa di depan berhalanya dengan mempersembahkan susu unta itu. Tiba-tiba setelah dia berdoa, susu unta yang di hadapan dia itu datang anjing, diminum anjing itu leh. Diminum anjing itu susu sembahannya tadi itu. Setelah habis susu itu diminum anjing, namanya pula binatang, ya kan Bu? Siap dia minum, diangkatnya kakinya sebelah kiri, kencing anjing itu. Jadi tengok Abi Dzar lah begitu. Sedangkan menjaga minumannya saja tak sanggup patung nih, berhala ini, apalagi hendak menjaga aku. Jadi main akalnya. Jadi ternyata Bapak Ibu orang yang beriman itu orang yang menggunakan akal. Jadi begitu ditengoknya minum susunya pun tak bisa dijaganya, anjing pula yang meminumnya, apalagi dia mau menjaga dan memberi rezeki yang bermanfaat kepada yang menyembahnya. Akhirnya dari situlah terbuka hatinya,
dapat hidayahlah Abi Dzar Al-Ghifari, kemudian dia masuk Islam. Inilah yang meriwayatkan hadis kita pada subuh kali ini. Satu, ya, Abi Dzar. Yang kedua, Bapak Ibu, adalah Abi Abdurrahman Muaz bin Jabal. Jadi Abu Abdurrahman ini yang seperti pernah kita sampaikan panggilan. Jadi orang Arab itu biasa siapa nama anaknya. Kalau macam Ustaz Hasan nama anaknya Hazik, berarti Abu Hazik. Ya, Abu Hazik Hasan Anwar Pasaribu, berarti Abu Hazik itu adalah Abi Ustaz Hasan. Begitu juga dengan Abi Abdurrahman, berarti nama aslinya adalah Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal punya anak namanya Abdurrahman, maka dia dipanggil juga dengan nama Abu Abdurrahman, tapi nama aslinya Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ini Bapak Ibu adalah delegasi utusan Nabi ke negeri Yaman. Jadi Nabi sahabat-sahabat itu setelah dibina kuat imannya, kemudian pakar di bidang agama, baru Nabi kirim Muaz bin Jabal ini ke Yaman. Satu kali begitu mau berangkat, Nabi katakan bertanya kepada Muaz, "Wahai Muaz, nanti orang Yaman itu akan bertanya kepadamu, ya, kau diutus membawa Islam di sana, maka orang-orang akan bertanya kepadamu. Kalau seandainya orang itu bertanya, macam mana kau menjawabnya?" Maka Muaz berkata, "Aku akan menjawab apa yang ada di dalam Al-Quran." Oh, bagus kata Nabi. Tapi kalau seandainya pertanyaannya itu tidak ada di dalam Al-Quran, macam mana kau menjawabnya? Maka Muaz mengatakan, aku akan menjawab dengan sunnah Nabi, dengan hadis-hadis Nabi. Bagus. Kalau seandainya tak ada di Quran, tak ada juga di hadis, macam mana kau menjawabnya? Kata Rasul. Maka Muaz mengatakan, ajtahid bi ra'yi wala alim. Aku akan berijtihad, berpendapat dengan pikiranku, tetapi aku tidak akan melampaui batas. Maka Nabi mengatakan, benar yang kau ucapkan. Maka sejak itu Muaz menjadi duta Nabi ke negeri Yaman. Ada satu amalan Bapak Ibu yang diajarkan Nabi kepada Muaz. Muaz, nanti kata Nabi, di Yaman itu engkau akan sibuk. Ya, engkau akan sibuk mencari nafkah, sibuk mengajar, sibuk semuanya. Maka ada satu doa yang kuajarkan samamu, kata Nabi, yang amalkan ini di sholatmu. Kapan Bu? Di penghujung sholatmu. Jadi amalkan doa ini di penghujung sholatmu. Apa doanya? Saya yakin insya Allah Bapak Ibu udah hafal semuanya. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kan dah hafal semuanya. Kenapa? Sering dibawa ustadz-ustadz kita. Maka kapan doa ini dibaca? Ya, di ujung salat, khalfus salat. Ya, maka ada para ulama mengatakan penghujung salat itu adalah waktu selesai membaca tahiyat akhir sebelum mengucap salam. Makanya ada jemaah lama kali ustaz ini tahiyatnya ustaz. Ya, imam kita ini lama kali tahiyatnya. Capek menunggu begini. Waktu dah siap dia, innaka hamidum majid. Tunggunya juga. Enggak siap-siap, enggak juga salam-salam ustaz imam nih. Kenapa lama dia tahiyat itu? Karena ada beberapa doa yang mungkin dia baca, awak tak baca. Itu saja masalahnya. Awak cukupkan sampai innaka hamidum majid, siap. Tapi kalau ada imam yang panjang tahiyatnya, berarti banyak doanya. Karena di ujung itu Nabi ada mengajarkan beberapa doa. Di antaranya, ya apa Bu? Berlindung dari 4 masalah.
Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Ya, jadi habis innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil min syarri fitnati masihid dajjal. Baru tambah satu lagi. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baru assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu kalau mau mengambil doanya. Jadi kalau ada imam kita begitu, maka dia sedang baca doa. Nah, jadi kalau awak tak baca doa begitu, jangan heran. Oh, berarti imam ini panjang doanya. Tapi tengok-tengok juga, entah tertidur pula imam tu ya kan. Capek awak begini kan. Oh, mungkin lagi berdoa, rupanya udah tertidur waktu. Nah, jadi itu amalannya ya Bu. Jadi di ujung sholat kita, waktu tahiyat akhir itu, kalau bisa, apalagi sholat sendirian kita kan Bu, sholat sendirian di rumah, innaka hamidun majid. Kalau bisa baca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, bagus. Tapi kalau tak hafal, yang itu saja pun jadi Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kenapa Bapak Ibu? Doanya ini bagus. Ya. Apa isi doanya itu? Allahumma inni apa tadi? A'inni. Ya Allah, a'inni ala dzikrika. Ya Allah, tolong aku untuk selalu ingat samamu. Coba Bapak Ibu, sekelas Nabi saja ngajarkan kita doa supaya tolong ya Allah, tolong aku supaya selalu ingat samamu. Kenapa? Karena kadang kita ini mau begitu lupa, tak sempat berzikir, tak sempat ingat Allah. Maka tolong aku ya Allah selalu ingat samamu. Wa syukrika, supaya pandai bersyukur. Karena kita ini kadang sudah cukupnya nikmat sama kita, cuman karena awak tengok punya orang, ya kan Bu? Udah cukupnya sama kita, cuman karena awak tengok punya orang, rasanya enak kali lah kawan nih. Kalau seandainya aku yang begitu, ya, enak kali lah dia punya mobil. Coba aku yang punya mobil. Akhirnya apa? Padahal keretanya sudah ada. Mau pergi kemana-mana dia untuk kerja, untuk belanja udah cukupnya. Cuman karena tengoknya orang punya mobil, kalaulah aku yang punya mobil, kalaulah mobil pula cantik macam mobil dia. Terus, padahal sebenarnya udah cukup. Maka kita mohon sama Allah, ala zikrika wa syukrika. Ya Allah, tolong aku supaya pandai bersyukur. Bersyukur alhamdulillah. Subuh ni ku tengok ada penambahan teh manis, ya kan? Bersyukur juga kita. Alhamdulillah udah ada teh manis. Jangan kalaulah seandainya teh manis tambah roti, jangan pula. Ya kan? Itu tak bersyukur namanya. Udah dikasih teh manis, kalaulah ada rotinya, ada pula itunya. Jadi udah ada teh manis, alhamdulillah. Tapi kalau ada roti, alhamdulillah juga ya kan. Karena kata Ustaz Hasan terlalu berani teh manisnya datang sendirian nih kan Ustaz. Tapi entah ada bontetnya nanti tak tahu apa. Dah. Jadi itu dua sahabat Nabi nih Bapak Ibu yang meriwayatkan hadis kita subuh ini. Pertama Abi Dzar, yang kedua Muaz bin Jabal. Apa yang diriwayatkan, yang didengar mereka dari Nabi itu apa? Jadi mereka mendengar Nabi mengatakan, kata Nabi, laha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah. Jadi kalau kata takwa ini Bapak Ibu, sederhananya takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah dimanapun engkau berada. Kapanpun, dimanapun, munculkan rasa takut kepada Allah. Dan itulah yang selalu diingatkan ustadz-ustadz kita kalau khutbah Jumat. Tak sah khutbah ustadz itu
macam mana pun berapi-apinya dia yang khutbah, kalau lupa dia membilang ya ayyuhallazina amanu taqullah wa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun, ya, bertakwalah kalian kepada Allah. Lupa ustaz tu membilang itu, tak sah khutbah Jumatnya. Jadi kalau sudah tak sah salat khutbah Jumatnya, berarti salat Jumatnya juga tak sah. Makanya ada terkadang itu tadi, bolehnya khutbah itu berapi-api semangat, tapi 5 rukun khutbah ini tak boleh tinggal. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kemudian baca satu ayat, ya ayyuhallazina amanu, segala macam baca ayat. Kemudian ittaqullah, setelah bertakwa kepada Allah, baru yang terakhir Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, doa kepada kaum muslimin. 5 rukun khutbah. Kalau lupa dia mengucapkan satu saja dari rukun khutbah itu, tak sah khutbah Jumatnya, salat Jumatnya pun tidak sah. Makanya kita Pak tengok-tengok juga. Jadi kadang-kadang ada ustaz-ustaz kita yang kebetulan dia tak khutbah, mendengar begitu. Saya pernah begitu dapat ada adik-adik kita yang masih belajar, yang baru-baru belajar khutbah. Jadi pas kebetulan salah jadwal, aturan jadwal awak, dia pula yang maju, salah jadwal. Jadi awak mendengar, dia yang naik, jadilah. Jadi begitu dia khutbah, ya, kita perhatikan begitu, ternyata ada satu rukun yang dilupakannya. Apa itu? Lupa dia membaca sholawat. Ya, lupa dia membaca sholawat. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Terus dia, tapi lupa dia mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Begitu selesai salat Jumat, ikut saya salat Jumat, ikut. Tapi begitu selesai salat Jumat, saya orang salat sunat ba'diyah, karena tahu saya kurang rukunnya, saya ulang jadi salat zuhur. Kenapa? Karena awak tahu. Jemaah yang lain macam mana Ustaz? Jemaah yang lain sholatnya sah karena tidak tahu. Pertama tidak tahu, yang kedua mungkin mengantuk. Macam mana mau tahu dia khutbah, sedangkan waktu begitu dia naik khatib, waktu pun awak pikir khusyuk kali lah awaknya mendengar khutbahnya, awak pikir ya kan, rupanya sudah begini dah. Mana tahu dia rukun sah atau tak sah? Kenapa? Tak tidurnya dia pula. Nah, jadi awak karena tahu, oh berarti silap ustaz ni, lupa dia baca solawat, berarti khutbahnya tak sah. Kalau khutbahnya tak sah, maka solat Jumatnya tidak sah. Awak yang paham, orang siap solat Jumat, wajib solat zuhur. Kenapa? Kita paham. Jemaah yang lain yang tak paham solatnya, ya, bagaimana kedudukan solat itu? Itulah ditanggung khatib itu. Makanya jadi khatib imam itu tak gampang, tanggungnya lah semua itu. Tanggungnya itu. Nah, jadi oleh karena itu Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, bertakwalah kepada Allah, artinya takutlah kepada Allah. Maka tingkatan takut ini dibina Allah. Cara Allah untuk mengajarkan kita supaya takut mulai dari yang kecil. Pertama, salat mulai dari angkat takbir Bapak Ibu. Allahu Akbar. Ini kan namanya takbiratul ihram. Kenapa dibilang takbiratul ihram? Karena mulai takbir itu haramlah pekerjaan yang tidak selain daripada salat. Bercakap boleh, tapi begitu Allahu Akbar takbiratul ihram, haram bercakap waktu sholat. Makan minum boleh, tapi begitu Allahu Akbar, haram makan dan minum. Berapa lama? Kalau 5 menit udah jago kali sholat awak atau 5 menit, ya kan? Berarti selama 5 menit Allah latih kita supaya takut bercakap, takut makan minum. Udah ada pun sisa-sisa nasi awak di gigi, ya kan? Takkan berani kita menelannya. Kenapa? Begitu sisa makanan itu tetelan ibu,
rusak sholatnya. Kenapa? Sudah melewatkan makanan ketika sholat. Ya. Jadi mulai dari sholat, takut kita bercakap, takut kita melakukan semua kegiatan yang bisa membatalkan sholat. Padahal waktu itu Bapak Ibu, boleh jadi awak sholat di rumah, di kamarnya awak sholat, awak kunci pintu, tutup jendela sendirian. Kalaupun seandainya kurang rukun sholat kita, tak baca Fatihah atau ibu tak baca Fatihah, atau seandainya zuhur 4 rakaat ibu korupsi jadi 3, kira-kira ada nggak yang tahu? Nggak ada yang tahu, orang awak kunci kamar kok. Tapi takkan mau kita sholat zuhur 3 rakaat karena kita takut kepada Allah. Takut kita seandainya sholat kita tidak sah, takut kita sholat kita tidak diterima Allah. Kenapa? Kurang. Jadi Allah bina kita dengan sholat 5 menit per waktu itu, takut kepada Allah. Naik lagi dari hitungan menit, naik kepada hitungan jam. Apa dia? Puasa. Mulailah puasa, mulai dari begitu teng katanya atau azan subuh, sejak saat itu takut kita, takut minum, takut makan, takut semua yang membuat puasa kita batal. Padahal berwudu awak, begitu berwudu teriknya matahari, seandainya kita minum saja waktu berkumur, takkan ada orang yang tahu. Tapi kenapa tak kita kerjakan? Karena kita takut kepada Allah. Yakin kita bahwa air yang kita teguk waktu berwudu itu, walaupun samping kita orang berwudu takkan tahu dia kita korupsi air, tapi kita yakin Allah pasti tahu. Ketakutan inilah yang dilatih supaya kapanpun dan dimanapun kita takut sama Allah. Udah, kalaulah hitungan jam dari subuh sampai maghrib 30 hari terus penuh, maka harapkan dari ibadah puasa la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang takut kepada Allah, bertakwa. Apalagi yang paling panjang Bapak Ibu takutnya, barulah melaksanakan ibadah haji. Haji itu Bapak Ibu sejak berpakaian ihram, mulai dari tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah, 8, 9 Arafah, 10 melontar jumrah, baru nanti 11 tawaf ifadah. Selama 3 atau 4 hari ini, ketika kita berpakaian ihram, ibu-ibu kemudian memakai pakaian yang menutup aurat dengan niat memakai pakaian ihram itu karena haji, maka pada saat itu takut kita semua mengerjakan semua yang dilarang selama berpakaian ihram. Takut kita motong kuku, takut ibu mandi karena nanti mandi berjatuhan rambut, sedangkan korek hidung pun takut Ustaz Hasan. Kenapa begitu ngorek hidung dia ikut pula bulu hidung tuh, takut, semua takut. Itulah terkadang membawa jemaah umrah, kan Ustaz? Saya terkadang membawa jemaah umrah. Ibu-ibu, kita mikotnya di Bir Ali Madinah. Selama dari Masjid Bir Ali Madinah sampai kita selesai nanti tawaf sa'i sampai tahallul, larangan-larangannya. Laki-laki, bapak-bapak tak boleh pakai pakaian berjahit, awak bilang. Tak boleh pakai tutup kepala, tak boleh ini. Ibu-ibu juga begitu. Tak boleh nanti pakai minyak wangi, tak boleh nanti berganti baju, membuka aurat, begini-begini. Kata orang tu. Berangkatlah umrah dari Masjid Bir Ali Madinah sampai ke hotel. Begitu sampai ke hotel, sibuklah mengurus kamar, kumpulkan kunci, Ibu-ibu itu sudah dibagikan kunci, bapak-bapak itu masuk ke kamar. Begitu masuk ke kamar, begitu mau berangkat ke Masjidil Haram tawaf, udah ada ayah-ayah yang pakai celana.
Udah ada yang pakai celana, ada yang pakai lobe, ada yang berjaket. Kenapa berjaket bapak? Nggak tahan aku Ustaz, dingin kali katanya. Dingin kali. Padahal tak boleh. Kenapa? Karena sedang berpakaian ihram. Akhirnya apa? Akhirnya wajib bayar dam. Tak sanggup bayar dam. Dam itu berapa Ustaz? 1 ekor kambing. Tak sanggup Ustaz. 1 ekor kambing itu sekitar 400-500 real. Tak sanggup Ustaz, apa di bawahnya? Tak sanggup bayar dam, maka kasih makan 6 orang miskin. Sekitar berapa itu Ustaz? 90 real. Tak juga sanggup Ustaz. Kalau tak sanggup juga puasa 3 hari berturut-turut. Mana tahan awak itu Ustaz, puasa 3 hari berturut-turut di kota suci begini. Kalau tak bisa bayar dam, tak bisa lagi mengasih makan orang miskin 6 orang, tak bisa juga apa yang terakhir? Puasa 3 hari berturut-turut. Baru yang keempat berdosa. Ya, berdosa. Terakhir apa kata waktu? Aku ngambil yang berdosa aja lah Ustaz, katanya pula. Aku mengambil yang dosanya saja lah katanya. Oh Tuhanku, ya, anggap entengnya dia sama dosa itu. Udahlah, aku dosanya saja lah sama aku katanya. Itulah pula terkadang tinggi-tingginya ilmu ya kan. Cemana lah mengolah sampai ke tanah suci pun mengolah juga kerja. Dah. Jadi Bapak Ibu, ittaqillah, takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Haitsuma kunta, dimanapun kau berada. Karena memang Bapak Ibu, kadang-kadang ya, kita ini takut kita ini kalau hanya pada saat di keramaian. Takut awak ditengok orang, takut awak takut awak diketahui orang. Tapi begitu sudah bersendiri, inilah terkadang yang memang pembuktian daripada betul enggak kita takut kepada Allah. Kalau takut ini kita bawa Bapak Ibu ke semua aspek kehidupan, aman hidup kita ini. Pedagang takut dia sama Allah, tak akan ada pedagang yang mencurangi timbangan. Pejabat kalau ada takut dia kepada Allah, tak akan ada pejabat yang korupsi. Ya, semua kalau ada rasa takut, tak akan ada yang melakukan kejahatan. Cuman masalahnya sudah hilang rasa takut. Nggak ada lagi takut. Nggak ada lagi takut, tak ada lagi peduli, tak ada lagi mau tahu. Dihantam saja begitu. Akhirnya apa? Akhirnya terjadilah yang tidak diinginkan. Makanya kata Nabi, takutlah kepada Allah dimanapun dan kapanpun. Baru yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah, ikutilah perbuatan jahat dengan perbuatan baik. Iringilah perbuatan jahat dengan perbuatan baik. Hadis ini Bapak Ibu hati-hati memahaminya. Maksudnya iringilah dengan perbuatan jahat dengan perbuatan buruk. Jangan dipahami, oh aku maksiat saja lah, nanti habis maksiat baru berbuat baik. Ya, dikerjakannya dulu yang jahat-jahat, baru ditutupinya dengan yang tak baik. Korupsi, waktu begitu korupsi sedekah dia, begitu korupsi sedekah dia. Karena ada jemaah yang bertanya, Ustaz, macam mananya hukumnya? Ada masjid di Rantau ini, tak usah aku bilang namanya. Jadi masjid itu listrik masjid kita ini kan Pak, kalau pakai AC kan terasa ya. Iya. Tapi listrik masjid itu satu orang yang membayar. Patenlah aku bilang. Itulah Pak Ustaz, paten memang. Tapi yang membayarnya itu tahulah Pak Ustaz, bandar narkoba pula, katanya pula. Bandar narkobanya yang membayar listrik masjid itu. Macam mana itu kata? Jadi apa? Mungkin menurut kawan ini pula, ya bandar narkoba, jualan narkoba, jualan juga, cuman bersih. Ikutnya hadis ini, iringilah perbuatan jahat dengan perbuatan baik. Dipikirnya bisa membersihkannya itu. Apalagi artis-artis kita tengoklah. Oh, kalau waktu di TV
yang membuka aurat, yang apa saja kerja di TV itu dikerjakan. Tapi habis itu tengok berangkat umroh. Waktu umroh. Jadi dipikirnya semua kejahatan yang sudah dikerjakannya waktu di TV itu bisa ditutupi pakai umroh. Saya waktu di Mesir pernah juga, saya dulu kan kebetulan ketua organisasi pelajar Sumatera, mahasiswa Sumatera Utara. Jadi ada pejabat kita dari Pemprov turun berkunjung ke Mesir, saya yang mendampingi di Mesir. Udah kita bawa ke kedutaan, udah kita bawa keliling nengok mahasiswa. Habis itu ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ke Sungai Nil. Sungai Nil ngapain? Jadi Mesir itu yang baiknya banyak, yang buruknya pun ada. Ya kan? Di Sungai Nil itu ada kapal pesiar, yang di kapal pesiar itu ada suguhan apa Pak? Tari perut. Ada suguhan tari perut. Jadi ayo Adinda naik katanya. Naiklah Pak, aku bilang. Naik orang tuh ke kapal pesiar tuh. Aku ikut tak ikut. Ayolah Dinda, ayo naiklah Pak. Aku biar ku amankan dulu tiket, aku bilang. Naik orang tuh. Begitu naik orang tuh, dipoto-foto orang tuh, dikirim orang tuh sama saya. Besoknya baru orang tuh berangkat umroh dari Mesir, baru umroh. Yang orang tuh beranggapan mudah-mudahan dosa menengok tari perut tuh tertutupi dengan umroh. Kira-kira begitulah. Jadi tidak seperti itu maksudnya Bapak Ibu. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, tutupi, iringi perbuatan jahat dengan perbuatan baik. Maksudnya adalah kita ini semuanya punya masa lalu, punya masa-masa yang tak baik. Kemudian setelah itu taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu berjanji tak mengulangi, tinggalkan, betul-betul tinggalkan. Baru yang ketiga, iringi dengan perbuatan baik. Jadi semuanya kita punya dosa, punya masa lalu, tinggalkan. Setelah ditinggalkan untuk menutupi semua dosa kita yang dulu, setelah taubat nasuha, iringi dengan perbuatan baik. Bandalnya bukan tanggung, yang minumlah, yang mabuklah, yang berjudilah, segala-galanya. Begitu taubat waktu, sekarang dia yang paling duluan kalau datang ke masjid. Dia yang azan, dia yang ibadah, dia yang apa? Apa gunanya? Menutupi yang dulu-dulu. Ya, bukan berarti sambil dikerjakannya yang buruk, dikerjakannya yang baik, tidak. Yang buruk dulu, taubat nasuha, baru ditutupinya dengan amal soleh. Begitu juga yang dilakukan yang dilakukan oleh siapa? Yang seorang sahabat Nabi yang dulunya dialah yang membunuh paman Nabi Hamzah. Ya, ada seorang tukang tombak di masa jahiliyah. Jadi Hindun ini kan perempuan, ayahnya itu terbunuh waktu perang Badar. Marah betul dia sama umat Islam. Akhirnya apa? Yang membunuh ayah Hindun ini adalah Hamzah, paman Nabi. Akhirnya Hindun mencari siapa tukang tombak yang paling jago. Dia bayar dengan harga yang mahal, dengan catatan harus mati Hamzah di waktu perang Uhud. Akhirnya betul Bapak Ibu, ya. Jadi ketika perang Uhud di Madinah itu terjadilah peperangan. Hamzah masuk di medan perang, paman Nabi ini yang orang bayaran dari Hindun ini kemudian mencari yang mana Hamzah. Dia cari, begitu dapat dia tombak, mati Hamzah. Setelah Hamzah mati, kemudian dalam riwayat itulah yang diceritakan. Hindun ini luar biasa Bapak Ibu. Begitu Hamzah ambil ujung tombak itu, dia belah dada Hamzah itu dari atas sampai, dalam riwayat itu dikatakan hampir ke selangkangannya. Dia belah, dia ambil hatinya, dia makan mentah-mentah hati paman Nabi Hamzah itu. Saking marahnya dia sama Hamzah yang membunuh ayahnya. Ya.
Jadi ini yang menombak Hamzah ini kan kafir, Wahsy. Ya, Wahsy. Wahsy ini budak hitam ya yang pandai menombak. Begitu dia membunuh Hamzah, ternyata beberapa tahun kemudian datanglah hidayah Allah. Ternyata Wahsy yang membunuh Hamzah ini kemudian akhirnya masuk Islam. Begitu masuk Islam, ya, dia menyesal bahwa dia sudah pernah membunuh orang terbaik dari umat ini, Hamzah. Karena Hamzah ini apa? Asadullah, singanya Allah. Ya, singanya Allah, paman Nabi yang membela Nabi. Terakhir Hamzah, Wahsy mengatakan, kalau aku dulu pernah membunuh orang terbaik, maka tugasku adalah sekarang setelah masuk Islam membunuh orang terjahat. Maka akhirnya ketika terjadi setelah Nabi SAW meninggal dunia, kemudian Abu Bakar sebagai khalifah, terjadilah pergolakan, diantaranya munculnya nabi palsu, itulah Musailamah Al-Kazzab. Maka itulah nabi palsu yang kemudian ya, yang membunuhnya tidak lain adalah Wahsy. Jadi dia paling baik, dia membunuh yang paling jahat. Artinya ditutupinya kesalahannya dulu dengan kebaikan yang baru. Nah, jadi kalau nabi palsu itu dibunuh, ya, Musailamah Al-Kazzab itu di masa Abu Bakar, maka kalau seandainya Wahsy masih hidup pada hari ini, Bapak Ibu, yang dibunuhnya sekarang ini adalah siapa? Mama Gupron. Iya, yang dibunuhnya sekarang ini Mama Gupron. Bapak Ibu yang punya YouTube, yang nengok di media, itulah. Kalau bolehlah masih hidup Wahsy sekarang nih, ditombaknya itu si Mama Gupron itu. Iya, ada saja yang mengaku lah bisa pakai bahasa semut, bahasa malaikat, bahasa bidadari. Yang anehnya memang ada pula pengikutnya, ya. Dan memangnya anehnya kita ini udahlah aliran sesat, ada saja pengikutnya. Makanya sesat menyesatkan. Udah bodoh dia, rupanya jamaahnya lebih bodoh pula lagi, kan begitu. Tapi itulah memang daerah Jawa, kalau sudah namanya kiai, apapun dibilang kiai itu betul saja kadang sama orang itu. Kalau boleh lama Gupron di Ranto Perapat nih, ya, begitu bercakap dia pak bilangnya kan, dibilangnya entah apa pula agama ini. Jadi oleh karena itu, Bapak Ibu, tutupi kejahatan kita yang dulu dengan kebaikan. Baru yang terakhir, yang ketiga, kata Nabi adalah wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah, bergaullah dengan manusia dengan cara yang baik. Jadi Bapak Ibu, hadis ini, hadis ke-18 ini, pertama takut kepada Allah, yang kedua tutupi yang jahat dengan yang baik, baru yang ketiga bergaullah dengan manusia dengan cara yang baik. Maka kita selalu dianjurkan Bapak Ibu, ya, bagaimana baik dengan tetangga, baik dengan teman, baik dengan tamu. Hadis-hadis kita yang sebelumnya Nabi mengingatkan, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tetangganya, muliakan tamunya, ya. Bayangkan iman kepada Allah dikaitkan dengan bagaimana memuliakan tamu dan bagaimana beradab kepada tetangga. Maka dalam Islam berakhlak itu bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada makhluk Allah yang lain, sampai kepada semut sekalipun, sampai kepada kucing sekalipun, dan sebagainya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akhlak kita kepada siapapun kita jaga, terutama akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, dan juga akhlak kepada kedua orang tua. Ini semalam atau 2 hari yang lalu, Bapak Ibu mungkin yang mengikuti berita
ya sedih. Walaupun bukan orang Islam, tapi sedih kita mendengarnya. Apa? Sepasang suami istri, kakek nenek meninggal dalam kamar berdua. Ketahuan macam mana? Ketahuan ada bau busuk dari luar kamarnya, ya. 3 anaknya laki-laki, 1 pun tak ada yang mendampingi dia. Sakit itu Bapak. 3 anak laki-laki dilahirkan, dibesarkan, itu dua-duanya dalam keadaan sakit, 1 pun anak tak ada yang bisa mendampingi. Akhirnya apa? Akhirnya meninggal dua-duanya, tak ada yang tahu. Busuk di kamar itu, ya Allah. Saya tak bayangkan macam mana meninggalnya pelan-pelan itu. Ya, kalau yang saya baca, yang saya dengar terakhir itu, rupanya istrinya ini stroke. Bisa jadi kemungkinan yang duluan meninggal itu suaminya, karena suaminya yang selama ini mengurus istrinya yang stroke. Meninggal suaminya karena istrinya stroke, tak bisa mengurus diri, mati juga lah dia. Ya, mati. Meninggallah suami istri di dalam kamar tanpa ditemani anak yang 3 orang. Makanya semalam saya baca ada tulisan penyesalan seorang doktor seorang doktor guru besar di sebuah perguruan tinggi ternama. Jadi dalam kisah itu diceritakan, ini dosen guru besar lah di sebuah universitas, 3 anaknya, ya, 3-tiganya ini, 1 kuliah di Amerika dan sekarang kerja di Amerika, 1 lagi di Australia, semuanya di luar negeri anaknya, 3 anaknya kuliah di luar negeri, 3-tiganya jadi orang sukses. Tapi apa? Terakhir dia bikin buku, ya, menceritakan bagaimana kiat-kiat mendidik anak supaya bisa kuliah sampai ke luar negeri dan bekerja di luar negeri. Akhirnya satu hari istrinya sakit, kemudian dia minta anaknya supaya pulang nengok emaknya sakit. 1 pun anaknya tak ada yang bisa pulang. Alasan tahulah, kerja di perusahaan besar, ya, tak dikasih izin. Yang 1 lagi baru masuk kerja, tak bisa izin, macamlah alasan anak-anaknya. Akhirnya ketika omaknya sakit, 1 pun anaknya ya tak ada yang bisa mendampingi mamanya sakit. Akhirnya apa? Akhirnya Bapak Ibu, sampai meninggal omaknya, 1 pun anaknya tak ada yang datang. Akhirnya dokter ini, guru besar ini menyesal, ya, dia, dan akhirnya dia tarik semua buku yang sudah pernah dia tulisnya tentang macam mana mendidik anak, ya. Kemudian akhirnya dia wakafkan semua hartanya untuk pembangunan pesantren. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia mungkin dulu berprasangka bahwa yang namanya sukses itu, mendidik anak yang sukses itu, kalau anaknya sudah kuliah di luar negeri, kerja di luar negeri, itu sukses versi dia. Tapi dia tidak pernah peduli apakah anaknya itu takut sama Allah, apakah ibadahnya bagaimana, akhlaknya kepada orang tua seperti apa. Karena peduli, akhirnya penyesalan di masa tua. Makanya Bapak Ibu, kami di sekolah selalu kami ingatkan kepada orang tua, selalu saya ingatkan bahwa semua anak-anak kita hebat. Semua anak-anak kita hebat. Jangan pernah, ya tentunya Bapak Ibu sebagai orang tua lebih paham lah. Cuman kami sebagai pendidik, ya, guru, selalu kita ingatkan semua anak-anak kita hebat di bidangnya masing-masing. Karena orang tua zaman dulu, ya, membandingkan anak nomor 1 sama anak nomor 3 misalnya. Anak nomor 1 yang paling besar ini tidak ada pandainya, asalkan di kelas ranking corot, ya, nggak ada pandainya. Anak yang nomor 3 ini ranking lomba prestasi.
Terakhir dibilang mamanya sama ayahnya, kau tengoklah adikmu ini tengok di kelas ranking begini. Kau apa bisamu, kata ayahnya. Tanpa disadari terkadang kita lupa. Begitu anak nomor 3 anak misalnya, nomor 2, nomor 3 mungkin secara prestasi akademik bagus, yang kemudian akhirnya mereka bisa kuliah jauh dan bekerja hebat di kantornya masing-masing, tapi ternyata memang anak yang nomor 1 ini kenapa ada pandai-pandainya? Karena tak ada pandainya, dia di rumah sama ayah omaknya. Di rumah dia sama ayah omaknya. Kalaupun mengurus ladang, dialah mengurus ladang. Tapi tak bisa dia kemana-mana karena tak ada pandainya. Akhirnya begitu ayah omaknya sakit, kira-kira yang ngurus ayah omak itu yang nomor 2, 3 atau yang nomor 1? Nomor 1. Saya perhatikan begitu Bapak Ibu. Ternyata memang disitulah sayangnya Allah sama kita. Di antara 3, 4, 5 anak kita, boleh jadi ada satu yang memang secara dunia mungkin tak berhasil, tapi kita lupa. Ternyata begitu awak tua barulah, oh bayah, untunglah anak ni begini. Sempat anak ni pun juga berhasil macam adik-adiknya, mungkin tak ada kawan awak di rumah, ya kan Bu? Makanya bersyukur aja awak dikasih Allah anak seperti itu. Namanya kita mungkin di masa tua, karena dia tidak bekerja di perusahaan, tidak bekerja di mana-mana. Omang, ayolah ke rumah sakit, diantar nyawa. Nak, ayolah ke Medan, ikut dia. Nak, ayolah kemari, bisa dia ikut mendampingi terus karena dia tidak terikat dengan pekerjaannya. Ada memang yang dibuat Allah begitu, bukan Allah tak sayang sama dia, memang dia yang disiapkan Allah untuk berbakti sama ayah omaknya, dan di situ pula lah berkahnya untuk anak yang seperti itu. Mudah-mudahan manfaat Bapak Ibu. 3 yang kita ambil, takut kepada Allah, tutupi kejahatan dengan kebaikan. Yang ketiga, berbuat baiklah dalam bergaul, terutama kepada kedua orang tua. Nasrun minallah fathun qarib basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.